Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Habibah dari kelas 10 I1 ingin mempresentasikan karya tulis siswa saya yang berjudul Analisis Psikologi Seorang Psikopat. Yang pertama, saya akan membahas abstrak. Psikopat adalah suatu gejala kelainan kepribadian yang sejak dulu dianggap berbahaya dan mengganggu masyarakat. Di Indonesia, psikopat sudah menjadi hal umum atau tidak asing lagi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus psikopat seperti Rian dari Jombang, kasus Babe, serta kasus-kasus lainnya. Psikopat salah satu perilaku menyimpang yang banyak ditakuti masyarakat yang selama ini banyak terdapat di sekitar kita. Sekitar 1 dari 100 orang di dalam masyarakat adalah psikopat. Hampir seperlimanya akan berperilaku kriminal seperti pembunuh, pemerkosa, koruptor, pemapu, atau penjudi. Mungkin salah satunya akan berpotensi menjadi monster penjagal manusia. Kebanyakan pakar menamakan gejala ini psikopat karena yang menderita kelainan patologik adalah jiwa individualnya, sementara sebagian pakar lain lebih suka menamakannya sosiopat karena melanggar norma sosial dan masyarakat yang akhirnya menjadi korban, serta juga belum ditemukan obat secara pasti untuk menyembuhkan gangguan kepribadian ini. Tetapi ada cara untuk mencegahnya agar tidak semakin parah, contohnya dengan terapi secara rutin. Namun melihat dari kompleksitas masalahnya, terapi psikopat bisa dikatakan sulit, bahkan tidak mungkin. Seorang psikopat tidak merasa ada yang salah dengan dirinya, sehingga memintanya datang untuk terapi secara rutin adalah hal yang mustahil. Yang bisa dilakukan manusia adalah menghindari orang-orang psikopat, memberikan terapi pada korbannya, mencegah timbul korban lebih banyak, dan mencegah psikopat untuk tidak berubah menjadi kriminal. Kata kuncinya, psikopat, psikologi, gangguan kepribadian. Mari kita lanjut membahas bab 1, pendahuluan. Pertama, kita akan membahas latar belakang. Psikopat adalah suatu gejala kelainan kepribadian yang sejak dulu dianggap berbahaya dan mengganggu masyarakat. Di Indonesia, kasus psikopat sudah menjadi hal umum atau tidak asing lagi. Bisa dilihat dari kasus-kasus psikopat yang telah terjadi, seperti kasus Rian dari Jombang, kasus Babe, serta kasus-kasus lainnya. Menurut seorang ahli psikopat di dunia, yang menjadi guru besar di Universitas British Columbia, Vancouver, Kanada, bernama Robert D. Hare, telah melakukan penelitian psikopat selama sekitar 25 tahun. Ia berpendapat bahwa seorang psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Penelitian lain dilakukan oleh Miller dan Linam yang menyatakan bahwa kepribadian psikopat bersumber kepada kelainan kepribadian diri itu sendiri, karena ia menemukan korelasi antara perilaku orang-orang dengan sindrom psikopat dengan skor yang tinggi dalam tes kepribadian yang disebut Revised Neo Personality Inventory. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang menjadi psikopat? Yang kedua, apa saja ciri-ciri seorang psikopat? Yang ketiga, bagaimana perspektif psikologi terhadap psikopat? Yang keempat, bagaimana penanganan dan pencegahan pada seorang psikopat? Tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi psikopat. Yang kedua, apa saja untuk mengetahui ciri-ciri seorang psikopat. Yang ketiga, untuk mengetahui perspektif psikologi terhadap psikopat. Yang keempat, untuk mengetahui cara menangani dan mencegah seorang psikopat. Manfaat penelitiannya. Yang pertama, bagi siswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang mencegah sifat psikopat. Yang kedua, bagi sekolah atau umum, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mencegah sifat psikopat. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, kajian pustaka.
Definisi psikopat. Psikopat berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan pantos yang berarti penyakit. Psikopat tidak sama dengan gila atau skizofrenia atau psikosis, karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopati. Pengidapnya seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental. Menurut penelitian, sekitar 1% dari populasi dunia mengidap psikopati. Pengidap ini sulit disembuhkan karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada mendekap di penjara atau rumah sakit jiwa. Pengidapnya juga sukar disembuhkan. Jenis-jenis psikopat. Yang pertama ada primary psikopat, yaitu yang berkembang pada hukuman, penahanan, tekanan, atau celaan. Mereka mempunyai cara sendiri untuk memaknai kata dan kehidupan. Yang kedua, ada secondary psikopat, adalah pengambil resiko dan juga lebih tanggap terhadap tekanan, mudah cemas, serta merasa bersalah. Yang ketiga, ada distemperate psikopat, cenderung mudah marah dan bila kumat, tingkah mereka mirip penderita epilepsi, cenderung jadi pencandu obat, kleptomania, pedofilia, bahkan bisa jadi pembunuh dan pemerkosa berantai. Yang keempat, ada karismatik psikopat, adalah seseorang yang pembohong dan menarik, selalu dianugerahi berkat tertentu, tapi memanfaatkannya untuk memperdaya orang lain. Perspektif aliran. Yang pertama, psikoanalisis. Terjadi karena dorongan-dorongan bawah sadar terhadap pemuasan diri ditambah dengan rendahnya kontrol ego sehingga diri lebih dominan dan akhirnya dia melakukan segala cara untuk memuaskan diri seperti membunuh, menyakiti orang lain, dan menipu. Yang kedua ada behavioristik. Teori behavioristik memandang bahwa gangguan psikopat disebabkan oleh proses belajar yang salah selama rentang kehidupannya. Ia tidak memahami perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Yang ketiga ada humanistik. Dalam teori humanistik, gangguan psikopat disebabkan oleh terhambatnya dan tidak tercapainya proses menuju aktualisasi diri yang sehat. Yang keempat, ada psikologi Islami. Psikopat merupakan gangguan kepribadian yang ketiga dalam bukunya Abdul Mujib yang berjudul Kepribadian dalam Psikologi Islam. Hal ini juga bisa disebut dengan nifaq, yaitu sikap dan perilaku yang menampakkan sesuatu yang dipandang baik oleh orang lain, padahal di dalam hatinya tersembunyi kebusukan dan keburukan. Yang kelima ada kognitif. Psikopat terjadi karena mengalami distorsi kognitif. Ia berpikir bahwa ia dapat mendapatkan apa saja yang ia mau dengan melakukan segala cara untuk mencapai keinginannya, meskipun perilakunya membawa pengaruh buruk terhadap orang lain. Perbedaan psikopat dan sosiopat. Seorang psikopat diketahui tidak memiliki kesadaran terkait baik dan buruk. Mereka bisa secara biasa melakukan hal buruk pada orang lain tanpa merasa bersalah sama sekali. Seorang psikopat bakal sulit untuk diidentifikasi. Mereka cenderung cerdas, mempesona, dan pintar menarikkan emosi. Bisa saja mereka tampak peduli dan tertarik pada orang lain, walau kenyataannya tidak. Para pakar menyebut psikopat cenderung dingin dan penuh perhitungan dengan hasil yang mereka inginkan. Sedangkan pada sosiopat, kesadaran ini masih ada di dalam diri mereka, walaupun sangat lemah. Ketika melakukan hal buruk, seorang sosiopat tahu bahwa hal yang dilakukannya itu salah, namun hal tersebut tak menghentikan perbuatannya. Seorang sosiopat tidak bisa berpura-pura pada emosi mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan menyalahkan orang lain dan beralasan terkait kepribadian mereka ini. Para pakar menyebut sosiopat berkepala panas dan pemarah karena bertindak tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kemudian kita akan membahas bab 3, metode penelitian. Karya tulis siswa ini termasuk jenis penelitian sekunder karena menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama atau lebih dikenal dengan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Surabaya pada tanggal 26 Februari 2020. Variabel penelitian.
Yang pertama, variabel bebas. Objek penelitian ini adalah psikopat di seluruh dunia. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat ini adalah gangguan kepribadian. Yang ketiga, variabel terkontrol. Tidak seperti presentasi sebelumnya, bahwasannya saya membahas psikopat-psikopat di seluruh dunia. Kali ini, saya akan membahas psikopat di Indonesia saja. Psikopat di Indonesia tidak kalah seram dengan psikopat-psikopat di dunia itu. Banyak juga di Indonesia yang menjadi psikopat. Kan mana tahu kita. Yang pertama, ada Sugeng Santoso. Seorang pembunuh asal Malang yang membunuh seorang wanita dengan memotong tubuh korbannya menjadi 6 bagian dengan menggunakan gunting. Yang kedua, ada Ferry Idam Henyansyah, seorang yang lebih dikenal dengan nama Rian, yang berasal dari Jombang, yang membunuh 11 orang. Yang ketiga, ada Ahmad Suraji, seseorang yang berprofesi menjadi dukun, yang membunuh sebanyak 42 wanita muda karena ingin menyempurnakan ilmu hitamnya. Yang keempat, ada Babeh Bakuni, seorang pria yang sering dipanggil Babe oleh anak-anak jalanan. Ini membunuh 14 anak laki-laki di bawah umur dan melakukan pelecehan pada anak-anak serta menyetubuhi mayatnya. Selanjutnya ada Tubagus Yusuf Maulana, lebih dikenal dengan nama Dukun Usep. Ia membunuh 8 korbannya yang juga merupakan kliennya yang ingin menggandakan uangnya secara gaib. Ia menyuruh para kliennya untuk melakukan ritual dengan cara meminum cairan hitam yang ternyata adalah racun, dan para kliennya itu disuruh berdiri di dalam lubang galian dan meminum cairan itu sebagai syarat wajib. Setelah korban meninggal, barulah ia menguburnya dengan sangat mudahnya. Selanjutnya ada Siswanto, seorang pria yang membunuh 12 anak laki-laki berusia 9-15 tahun dengan kejam. Ia melakukan kekerasan seksual lalu membelah perut korban hingga terbuka. Setelah itu, ia akan meminum darah para korbannya dan memutilasi tubuhnya untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya ada Antonius Rio Alex Burlo, lebih dikenal dengan nama Rio Martil. Ia membunuh 4 orang dengan menggunakan martil. Lalu pembunuhan kelimanya ia melakukannya saat ia mendekam di penjara. Lalu ada Garibaldi Handayani, seorang anggota kepolisian Polda Jambi yang melakukan pembunuhan terhadap 7 orang saat ia sedang bertugas. Lalu ada seorang remaja perempuan berusia 15 tahun berinisial NF yang membunuh balita berusia 5 tahun yang merupakan tetangganya sendiri dengan cara menenggelamkan kepala korbannya di dalam bak mandi selama 5 menit, lalu mencekik lehernya sampai sang korban lemas. Lalu mayat korban diikat dan dimasukkan ke lemari pakaian milik NF ini. Ia juga merekam aksinya ini. NF berkata bahwa ia terinspirasi dari film horor Amerika yang berjudul Chucky dan dari karakter game Slenderman. Lalu ada anak berinisial YI berumur 7 tahun asal Bekasi ini membunuh temannya dengan cara memukul hingga membuat memar dalam pada mulut dan leher korbannya. Lalu ia menenggelamkan mayat korbannya, dan ia membunuh temannya ini karena kesal dengan hutang temannya yang tidak kunjung dibayar. Lalu kita akan lanjut membahas bab 4, pembahasan penyebab psikopat. Yang pertama, biologis. Menurut Hare, seorang psikopat bukan sekedar berbohong atau hipokrit, tapi ada sesuatu yang serius di balik itu, yaitu adanya kelainan di otaknya. Yang kedua, ada psikis. Menurut Kirkman, mereka yang berkepribadian psikopat mempunyai latar belakang masa kecil yang tidak memberi peluang untuk perkembangan emosinya secara optimal. Yang ketiga, sosial. Seorang psikopat biasanya tidak peduli dengan norma-norma sosial, tidak peduli dengan aturan, dan memberontak.
Kepribadian yang sulit ditebak bisa terlihat dari ketidakstabilannya dalam hubungan interpersonal, citra diri, serta selalu bertindak mengikuti kata hati, tanpa peduli perbuatannya itu salah atau benar, mengganggu orang lain atau tidak. Orang seperti ini cenderung impulsif dan berpikiran negatif, serta memiliki sifat pendendam. Ciri-ciri psikopat. Yang pertama, sering berbohong, fasih, dan dangkal. Psikopat seringkali pandai melucu dan pintar berbicara, seringkali pandai mengarang cerita yang membuatnya positif. Dan bila ketahuan berbohong, mereka tidak peduli dan akan menutupinya dengan kebohongan lainnya dan mengolahnya seakan-akan itu fakta. Yang kedua, egosentris dan menganggap dirinya hebat. Yang ketiga, tidak memiliki rasa menyesal dan rasa bersalah. Yang keempat, sikap antisosial di usia dewasa. Yang kelima, kurang empati. Yang keenam, psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dalam perkelahian, sering tidur larut, dan sering keluar rumah. Yang ketujuh, impulsif dan sulit mengendalikan diri. Yang kedelapan, tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan hal-hal tersebut demi kesenangan belaka. Yang kesembilan, manipulatif dan curang. Yang terakhir, yang ke-10, hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya. Perspektif psikologi terhadap psikopat. Psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Dalam psikologi, terdapat istilah yang tidak asing di telinga kita, yaitu psikopat. Psikopat adalah suatu gejala kelainan yang sejak dulu dianggap berbahaya dan mengganggu masyarakat. Dr. Harvey Craig, psikiater yang dianggap salah satu peneliti perintis tentang psikopat, menulis dalam bukunya yang berjudul The Marks of Sanity, yang menggambarkan psikopat sebagai pribadi yang likable, charming, intelligent, alert, impressive, confidence inspiring, and a great success with the ladies, tetapi sekaligus juga irresponsible, self-destructive, and the like. Demikian pula Dr. Robert Del Harre dalam bukunya yang berjudul Without Conscience, The Disturbing World of the Psychopaths Among Us, masih bergelut dengan isu yang sama, yaitu kepribadian psikopat yang nampaknya baik hati, tetapi ternyata sangat merugikan masyarakat. Karena itu, Dr. Craig dan lebih dari setengah abad kemudian juga Dr. Hare mengajak masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan adanya psikopat di sekitar kita. Bukan hanya yang bersifat kriminal atau seksual, melainkan juga yang non-kriminal dan non-seksual. Justru tipe yang nampaknya tidak berbahaya, tampil seperti orang biasa, bahkan dengan perilaku yang menarik, itulah yang lebih sering merugikan masyarakat. Itulah pula yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi tentang istilah. Kebanyakan pakar menamakan gejalanya ini psikopat, karena yang menderita kelainan patologik adalah jiwa individualnya atau psyche, sementara sebagian pakar lain lebih suka menamakannya sosiopat, karena melanggar norma sosial dan masyarakat yang akhirnya menjadi korban. Penanganan dan pencegahan terhadap psikopat. Pada dasarnya, psikopat tidak hanya bisa diterapi secara sempurna, tetapi bisa terobservasi dan terdeteksi. Untuk tahap pengobatan dan rehabilitasi psikopat saat ini baru dalam tahap kompleksitas pemahaman gejala. Terapi yang paling mungkin adalah non-obat seperti konseling. Namun, melihat kompleksitas masalahnya, terapi psikopat bisa dikatakan sulit. Bahkan tidak mungkin. Seorang psikopat tidak merasa ada yang salah di dalam dirinya, sehingga memintanya datang teratur untuk terapi adalah hal yang mustahil. Yang bisa dilakukan manusia adalah menghindari orang-orang psikopat, memberikan terapi pada korbannya, mencegah timbul korban lebih banyak, serta mencegah psikopat untuk tidak berubah menjadi kriminal. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu bab 5, penutup. Kesimpulannya, psikopat adalah suatu gejala kelainan kepribadian yang sejak dulu dianggap berbahaya dan mengganggu masyarakat. Penyebab seseorang menjadi psikopat dari berbagai faktor, seperti faktor biologis, faktor psikis, faktor sosial, dan faktor spiritualnya. Seorang psikopat lebih baik diberi terapi kelompok karena lebih dapat menghilangkan gangguan dibandingkan dengan memasukkannya ke dalam penjara.
Walaupun psikopat dan sosiopat memiliki kesamaan, tapi keduanya adalah gangguan kepribadian yang berbeda. Kalau psikopat cenderung berkepala dingin, sedangkan kalau sosiopat cenderung pemarah. Sebuah penelitian mengungkap bahwa otak seorang psikopat berbeda dari orang biasa. Terdapat perbedaan fisik di dalam otak yang membuatnya sulit untuk memahami perasaan dan masalah orang lain. Saran. Yang pertama, orang tua harus mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan memberikan rasa aman, nyaman pada anak. Yang kedua, metode psikoterapi dapat dijadikan tindakan penanganan, pencegahan, dan pengobatan untuk penderita psikopat. Yang ketiga, terapi kelompok lebih dapat menghilangkan gangguan psikopat dibandingkan dengan memasukkannya ke dalam penjara. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan kita harus lebih berhati-hati terhadap psikopat. Barangkali mereka ada di sekitar kita. Mereka kan pandai. Kita juga tidak tahu yang mana psikopat, yang mana yang tidak. Jadi kita harus lebih berhati-hati dari sekarang. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.